Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul Teknik Penilaian Aset Mineral dengan Pendekatan Biaya dan Pasar dalam Industri Pertambangan. Baik, di sini adalah anggota kelompok kami dengan saya Nurfana, NIM 231 023 085 sebagai moderator. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dozan Alfraja Suwarmo dengan NIM 231023045. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aset mineral. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pengertian aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, current asset, dan aset tidak lancar, non-current asset. Sedangkan menurut Akuntansi Pedoman BUMN tahun 2011, definisi aset ialah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari adanya peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu serta memiliki manfaat ekonomi pada kemudian hari yang diharapkan dapat memiliki manfaat bagi perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, aset mineral adalah sumber daya alam non-finansial yang memiliki nilai ekonomi, berada di dalam atau di atas kerak bumi, dan dapat dieksplorasi serta dievaluasi untuk potensi penambangan yang ekonomis di masa mendatang. Perkenalkan, nama saya Hesa Nugra, NIM 231023063. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup aset mineral. Ruang lingkup aset mineral merujuk pada cakupan akuntansi dan pengelolaan aset terkait eksplorasi, evaluasi, serta pengembangan sumber daya mineral non-hidrokarbon seperti batu bara, emas, nikel, dan mineral strategis lainnya. Konsep ini diatur dalam standar akuntansi seperti PSAK 106 atau berbasis IFRS 6 di Indonesia yang fokus pada pengakuan biaya setelah entitas memperoleh hak eksplorasi hingga sebelum kelayakan teknis komersial terbukti. Pengeluaran di luar ruang lingkup ini seperti biaya praizin atau pasca pengembangan diatur oleh PSAK lain seperti PSAK 16 atau aset tetap atau PSAK 216. Saya Mutiara Rasati, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan penilaian aset mineral itu. Jadi, penilaian aset mineral itu dia bertujuan untuk dapat menentukan suatu nilai ekonomi atau nilai wajar dari cadangan mineral guna untuk dapat mendukung berbagai kebutuhan strategis dan administratif, yang dimana tujuan-tujuan utama dalam penilaian aset mineral ini yaitu pertama, dapat menentukan nilai pasar yang adil untuk aset. Yang kedua, dia dapat memberikan dasar bagi bank atau investor untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi suatu proyek dan menentukan jumlah pinjaman atau investasi yang tepat. Yang ketiga, dia itu dapat menentukan nilai ekonomis sumber daya yang dapat memahami konsep keuntungan dalam mengelola risiko serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi demi dapat mengembangkan yang berkelanjutan dan optimasi manfaat bagi semua pihak. Perkenalkan, nama saya Egy Wiranto dengan NIM 231023069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan biaya atau cost approach. Pendekatan biaya dalam industri pertambangan adalah salah satu metode penilaian aset yang mengestimasi nilai suatu properti berdasarkan biaya yang diperlukan untuk membangun atau memperoleh aset pengganti dengan kegunaan yang setara, dikurangi dengan penyusutan. Prinsip dasarnya adalah bahwa investor tidak akan membayar lebih untuk suatu aset daripada biaya yang dibutuhkan untuk mereplikasikan aset tersebut. Pendekatan cost dalam industri pertambangan, pada dasarnya pendekatan ini umumnya digunakan untuk menilai satu aset berwujud, yaitu seperti mesin dan peralatan berat, infrastruktur dan fasilitas pengolahan. 2. Proyek tahap awal atau eksplorasi. Metode ini sering digunakan ketika data pendapatan yang andal untuk pendekatan pendapatan atau data transaksi pasar untuk pendekatan pasar masih terbatas.
Nilai aset eksplorasi sering dikaitkan dengan jumlah biaya eksplorasi yang wajar yang telah dikeluarkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Riansa, NIM 2310-23083. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau mengangkat topik pada presentasi kali ini, yaitu penilaian aset menggunakan pendekatan biaya atau biasa disebut dengan average cost dengan menggunakan metode replacement cost. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menyampaikan konsep terlebih dahulu dan teknik penerapan di dalam pertambangan, khususnya pada metode yang saya akan presentasikan hari ini, yaitu replacement cost. Metode replacement cost merupakan pendekatan valuasi yang menghitung biaya untuk mengganti aset atau kerusakan dengan aset yang setara pada saat ini. Metode ini sering digunakan dalam industri pertambangan untuk penilaian aset tetap, seperti rehabilitasi lingkungan dan investasi. Konsep ini berfokus pada biaya saat ini atau yang biasa disebut dengan current cost untuk memperoleh aset baru dengan kapasitas produksi yang sama. Yang nantinya akan dikurangi dengan depresiasi atau biaya penyusutan jika aset itu dalam konteks bekas. Dalam pertambangan, metode ini penting karena aset seperti peralatan tambang atau lahan pasca tambang memiliki nilai yang fluktuatif akibat teknologi dan regulasi lingkungan. Nah, untuk teknik penerapan metode ini, saya ambil dari PT Pale untuk penerapannya. Nah, penerapan pada PT Pale dalam konteks valuasi lahan pasca tambang. Metode ini menghitung biaya pengganti kerusakan lingkungan pada PT Pale, seperti remediasi air tercemar dengan rumus BP sama dengan P dikali QD. Biaya per unit dikali jumlah yang dibutuhkan. Contohnya di PT Pale TBK, replacement cost menghasilkan biaya Rp3.352.104 per bulan untuk penggantian air bersih bagi masyarakat terdampak pencemaran dari produksi atau operasional PT Pale. Untuk aset operasional seperti penggantian mesin tambang, perhitungan dan mempertimbangkan efisiensi operasional baru, misalnya mengganti 100 mesin yang lama dengan kapasitas 4.000 unit dengan 25 mesin modern yang lebih efisien pada saat ini. Yang artinya metode replacement ini yang membahas aset atau pergantian yang pada saat ini, gitu. Baik, pada kali ini studi kasus yang kita ambil atau yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu pada PT XYZ atau studi kasus yang lain. Untuk yang PT Pale tadi hanya untuk penerapannya saja secara umum. Baik teman-teman, di sini saya merincikan 3 jenis kegiatan pada studi kasus ini. Pada PT XYZ pada kegiatan eksplorasi tambang atau tahap awal. Baik, di sini ada 3 jenis kegiatan yang dimana nanti saya rincikan per kegiatan dan biaya per kegiatan pada 3 kegiatan yang secara umum ini. Baik, pada kegiatan yang pertama yaitu kegiatan eksplorasi. Nah, pada kegiatan eksplorasi dibagi menjadi 3 rincian jenis kegiatan yang dimana pengoboran inti, uji laboratorium, dan pemetaan geologi. Pada kegiatan pengoboran inti dalam konteks eksplorasi, volumenya yaitu 15.000 meter dengan biaya satuan 120 per meter US dollar. Total biaya yang dikeluarkan dalam pengoboran inti yaitu 1.800.000 US dollar. Sedangkan pada kegiatan uji laboratorium dengan volume 2.000 sampel yang telah diambil dengan biaya per sampel 35 USD. Total 70.000 US dollar. Pada kegiatan pemetaan geologi, volumenya lamsam, biaya satuannya tidak ada, totalnya 200.000 USD dollar. Nah, pada total biaya eksplorasi pada kegiatan eksplorasi ini yaitu 2.070.000 US dollar. Ini untuk total biaya pada kegiatan eksplorasi. Dan selanjutnya pada kegiatan development, di mana kita merincikan biaya-biaya yang dikeluarkan pada kegiatan development atau yang biasa dikenal dengan kegiatan pengembangan dan infrastruktur. Baik, adapun rincian dari kegiatan development yaitu seperti membuat RAM atau road tambang, workshop, dan stockpile. Untuk kegiatan RAM, biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini yaitu 500.000 USD. Pada kegiatan workshop yaitu biayanya yang dikeluarkan 350.000 USD dan pembuatan stockpile yaitu biayanya 250.000 USD. Jadi total keseluruhan dari kegiatan yang telah dirincikan yaitu
Khususnya pada development, total biaya yang dikeluarkan yaitu 1.100.000 US dollar. Nah, untuk kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan studi dan reklamasi. Adapun rincian dari kegiatan pada studi dan reklamasi yaitu seperti studi kelayakan, penyusunan AMDAL dan perizinan seperti UP dan lain-lain, reklamasi dan pasca tambang. Nah, pada kegiatan studi kelayakan, PT XYZ mengeluarkan biaya yaitu sebesar 300.000 USD. Sedangkan pada kegiatan AMDAL dan perizinan seperti pengurusan izin IUP, WUP dan lain-lain atau perizinan produksi dikeluarkan 200.000 US dollar. Sedangkan pada reklamasi dan pasca tambang, PT EZ mengeluarkan biaya sebesar 400.000 US dollar. Lalu ditotalkan dari kegiatan ini, dari rincian kegiatan di atas, total biaya studi dan reklamasi biayanya yaitu 900.000 US dollar. Baik, teman-teman, tadi yang di atas saya jelaskan yaitu merupakan data-data atau histori dalam kegiatan eksplorasi pada PT XYZ dengan merincikan 3 basis data yang secara umum pada kegiatan eksplorasi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke rincian total biaya. Dari total biaya kegiatan eksplorasi secara keseluruhan, dia memakan biaya 2.070.000 US dollar. Sedangkan di kegiatan development atau pengembangan, dia mengeluarkan biaya 1.100.000 US dollar. Studi dan reklamasi 900.000 US dollar. Jadi replacement cost yang dikeluarkan untuk secara keseluruhan yaitu dari ketiga kegiatan tersebut yaitu 4.070.000 US dollar. Lalu setelah mendapatkan total biaya atau replacement cost, lalu akan mengasumsikan penyusutan yang disebut atau yang dikenal sebagai depresiasi. Nah, depresiasi ini meliputi pertimbangan faktor fisikal, fungsional, dan obsolensi. Seperti kalau fisikal seperti keberadaan suatu endapan mineral. Secara fisik mineral tersebut kadarnya berapa, dan mempertimbangkan secara fisik kadar-kadar atau faktor-faktor dilusi sehingga nanti fisiknya akan diasumsikan sebagai 10%. Dan fungsional seperti pada PT XYZ ini kan dia komoditasnya nikel. Fungsionalnya untuk apa nantinya sehingga dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Sehingga asumsi yang dipakai pada studi kasus ini yaitu nilai dari asumsi atau penyusutan yaitu 10%. Jadi penyusutan ini yang dimana kita akan mencari total biaya penyusutan, yang dimana penyusutan sama dengan 10% dikali dengan replacement cost tadi. Dari replacement cost tadi kan total biaya yang dikeluarkan selama kegiatan eksplorasi, yaitu penyusutan sama dengan 10% dikali 4.070.000 US dollar sama dengan 407.000 US dollar. Itu sebagai nilai dari asumsi dari 10% tadi, asumsi dari penyusutan, mendapatkan nilai 407.000 US dollar. Lalu selanjutnya yaitu tahap penilaian aset dengan menggunakan metode replacement cost, yang dimana nilai aset sama dengan replacement cost dikurang penyusutan, yang dimana kita ketahui bahwa replacement cost itu dari total dari biaya yang dikeluarkan selama eksplorasi, yang dimana tabel-tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi total biaya yang dikeluarkan pada reklamasi atau nilai dari replacement cost yaitu 4.070.000 dikurang nilai penyusutan, yang dimana penyusutan 10% dikalikan dengan 4.070.000 sehingga mendapatkan hasil nilai penyusutan yaitu 407.000 US dollar. Sehingga nanti pada rumus atau formula yang saya menggunakan ini yaitu nilai aset sama dengan replacement cost dikurang penyusutan sama dengan 4.070.000 dari replacement cost dikurang 407.000 US dollar dari nilai penyusutan. Lalu mendapatkan nilai aset sumber daya nikel ini yaitu sekitar 3.663.000 US dollar. Jadi nilai aset yang dihitungkan menggunakan metode pendekatan biaya yang telah dikeluarkan pada saat ini, nilai aset tersebut mencapai nilai 3.663.000 US dollar pada saat ini. Begitu teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan penilaian aset dengan menggunakan pendekatan biaya.
Metode yang saya gunakan yaitu adalah metode reproduction cost, di mana metode reproduction cost adalah pendekatan penilaian aset yang menghitung biaya untuk memproduksi aset secara identik seperti kondisi saat ini, termasuk dalam konteks pertambangan untuk menilai infrastruktur seperti pabrik pengolahan atau peralatan khusus. Pendekatan atau metode ini sering digunakan dalam feasibility study, proyek tambang, atau penilaian untuk tujuan litigasi dan asuransi. Dalam pertambangan, reproduction cost diterapkan untuk menilai aset tetap seperti plan pengolahan mineral atau ventilasi tambang bawah tanah dengan menghitung biaya konstruksi identik termasuk freehire dan erection untuk peralatan impor. Baik teman-teman sekalian, kita telah mengetahui definisi dan penerapan dari metode reproduction cost dalam industri pertambangan. Nah, jadi pada kali ini kita akan mencoba untuk melakukan teknik perhitungan dengan menggunakan reproduction cost. Di sini saya menampilkan satu tabel yang dimana berisi kegiatan dan biaya. Nah, untuk kegiatan pertama, yaitu kegiatan eksplorasi dengan jumlah biaya 1.550.000 USD. Kegiatan kedua, reklamasi dengan jumlah biaya 610.000 USD. Kegiatan ketiga, development dan infrastruktur dengan jumlah biaya 1.520.000 USD. Dan kegiatan keempat, yaitu studi dan izin dengan total biaya 520.000 USD. Jadi total keempat dari kegiatan di atas yaitu mendapatkan biaya atau jumlah sebesar 4.200.000 USD. Nah, sebelum kita melakukan teknik perhitungan, di sini perlu kita mengasumsikan untuk nilai penyusutan atau depresiasi, di mana kita mengasumsikan nilai penyusutan itu sebesar 10%. Nah, untuk rumus menentukan nilai penyusutan yaitu 10% akan kita kalikan dengan total dari keempat biaya yaitu 4.200.000 USD. Nah, untuk 10% ini kita akan mengubahnya dalam bentuk bilangan desimal dengan cara membaginya dengan angka 100. Jadi 0,1 dikali dengan 4.200.000 USD, kita mendapatkan hasil 420.000 USD. Setelah itu kita akan menentukan nilai dari reproduction cost. Sebelum kita menentukan nilai, di sini rumus yang saya gunakan adalah total reproduction cost dikurang dengan biaya penyusutan. Jadi untuk total reproduction cost itu sebesar 4.200.000 USD dikurang dengan nilai penyusutan yang sudah kita jumlahkan tadi yaitu sebesar 420.000 USD. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 3.780 USD. Nah, dari data atau tabel di samping, kita mendapatkan hasil atau nilai reproduction cost sebesar 3.780.000 USD. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Qodaria. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pasar atau market approach. Metode market approach merupakan salah satu pendekatan utama dalam penilaian aset atau perusahaan di industri pertambangan yang mengandalkan data transaksi pasar aktual untuk menentukan nilai wajar. Pendekatan ini populer karena sifatnya yang langsung mencerminkan persepsi pasar terhadap nilai aset serupa. Di industri pertambangan, market approach sering digunakan untuk valuasi proyek eksplorasi atau produksi dengan merujuk data dari kesepakatan joint venture atau M&A global. Misalnya, nilai konsesi emas dinilai berdasarkan transaksi serupa di wilayah geologi yang mirip dengan penyesuaian resiko politik dan fluktuasi harga logam mulia. Pendekatan ini dikombinasikan dengan metode lain seperti DCF untuk validasi, terutama saat data pasar terbatas. Kenalkan, nama saya M. Alfa dengan NIM 231023079. Untuk menentukan nilai pasar dapat dihitung menggunakan rumus nilai pasar sama dengan volume sumber daya dibagi volume pembanding dikali rata-rata harga transaksi. Berarti nilai pasar sama dengan 19.000 ton volume dibagi 20.000 ton volume dikali 12,17 USD. Maka didapatkan nilai pasar yaitu 11,56 juta USD.
Jadi, nilai pasar dari aset PT XYZ dengan volume 19.000 ton dengan kadar yaitu 1,4% nikel dihitung berdasarkan pendekatan pasar dengan data histori mempertimbangkan grade nikel yang sama dengan data pasar histori sebelumnya, maka didapatkan nilai 11,56 juta USD. Saya Gilang Bagas Saparisa dengan NIM 2310 23043. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tabel perbandingan hasil pendekatan. Yang pertama, replenment cost dengan nilai aset 3.663 USD. Yang kedua, reproduction cost dengan nilai aset 3.780 USD. Yang ketiga, replenment apport dengan nilai aset 11,556 juta USD. Perkenalkan, nama saya Wulan Rusani Dewi dengan NIM 231023005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua metode pendekatan cost approach dan market approach. Kelebihan utama dari cost approach yang pertama, objektif untuk aset internal, yang dimana nilainya didasarkan pada data real biaya yang dikeluarkan, sehingga lebih mudah dihitung secara teknis. Yang kedua, relatif lebih atraktif bagi investor, yang dimana investor akan dapat melihat dengan jelas berapa modal yang sudah tertanam dalam proyek tersebut, sehingga memberikan rasa aman dari sisi nilai aset fisik. Sedangkan kelebihan utama dari market approach, yang pertama, berdasarkan data pasar aktual. Maksudnya adalah nilai yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, karena berdasarkan data pasar yang nyata. Yang kedua, mendorong inovasi dan efisiensi operasional karena dipicu oleh struktur laba yang bergantung pada harga pasar. Kemudian, kekurangan utama dari cost approach yang pertama, tidak adaptif terhadap perubahan pasar. Maksudnya adalah metode ini tidak mempertimbangkan perubahan harga pasar atau dinamika ekonomi yang sedang terjadi. Yang kedua, perlu ada kesepakatan pemilihan metode depresiasi. Sedangkan kekurangan utama dari market approach yang pertama, komparasi sulit untuk aset unik. Maksudnya adalah jika sebuah tambang memiliki karakteristik yang sangat unik, misalnya lokasi terpencil atau mineral yang langka, maka akan sulit untuk mencari pembanding yang setara di pasar. Yang kedua, rentan terhadap volatilitas harga komoditas yang dapat menyebabkan ketidakpastian pendapatan dan pembengkakan biaya jika pasar turun drastis. Kemudian terdapat juga kegunaan dari cost approach dalam industri pertambangan, yaitu sebagai valuasi eksplorasi atau tahap awal. Sedangkan kegunaan market approach dalam industri pertambangan adalah sebagai valuasi produksi atau M&A, merger and acquisition. Sekian dari saya. Baik, jadi yang kami dapat simpulkan, pendekatan biaya dan pendekatan pasar merupakan dua teknik utama dalam penilaian aset mineral di industri pertambangan, masing-masing dengan kekuatan dan keterbatasan yang saling melengkapi. Pendekatan biaya menghitung nilai aset berdasarkan biaya pengganti atau reproduksi aset serupa. Sementara pendekatan pasar mengandalkan perbandingan transaksi aset sejenis di pasar terbuka. Penerapan keduanya memerlukan triangulasi untuk akurasi optimal, sesuai standar akuntansi seperti PSAK 64 atau IFRS 6. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata,
Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.